Anda kembali bersama kami di Money Report. Saya masih bersama dengan Pak Firdaus Jailani. Pak Firdaus, ini kemudian juga bagi masyarakatnya sendiri, kan tadi Bapak udah katakan bahwa ya mereka tinggal melihat ada sertifikat yang dipasang di LKM tersebut begitu. Tapi apakah kemudian ada sosialisasi khusus yang diberikan kepada masyarakat khususnya di daerah terpencil itu, Pak? Kita keliling-keliling ya. Rasanya kita hampir semua provinsi setelah kita kunjungi dengan tim banyak gitu ya. Kita pencar-pencar, kita melakukan sosialisasi. Sosialisasi kita pergi ke berbagai perguruan tinggi. Supaya kenapa kita pergi ke berbagai perguruan tinggi? Supaya perguruan tinggi ikut membantu kita mensosialisasikan ini. Kita hampir semua kita kumpulkan. Gubernur pernah kita kumpulkan, bupati, wali kota bekerja sama dengan Depdagri. Kita kumpulkan, kita jelaskan ini semua kepada masyarakat di mana-mana. Kita jelaskan, bahkan kita mendatangi daerah-daerah yang di mana ada aktivitas keuangan. Bahwa kita menyarankan mereka bahwa nanti kalau sudah mau memasuki 2015 ini hendaknya kegiatan bapak-bapak ini sebaiknya berbadan hukum, terus kemudian mengajukan izin. Ini loh persyaratan izinnya. Kita pasang semacam ada banner, ada macam-macam selebaran-selebaran itu di kantor pos, di pegadaian, di bank-bank kita pasang supaya terus kita ini semacam kayak ini kita talk show di TV, di radio, jadi bentuk sosialisasinya macam-macam begitu ya Pak ya? Supaya masyarakat tuh karena jumlahnya begitu banyak dan negara kita kan luas sekali ya, jadi mereka tuh dengar dan mereka mau mengajukan izin supaya masyarakat kita lebih terlindungi. Baik Pak, tapi kemudian dengan terdaftarnya sejumlah LKM tersebut, adakah kemudian dibuka peluang bagi sejumlah LKM? Kita tahu kan sejauh ini kemudian kegiatan usaha di LKM itu sebatas pada pinjaman atau pengelolaan simpanan. Adakah kemudian bentuk-bentuk kegiatan keuangan lain yang bisa diberikan atau diajarkan OJK kepada sejumlah LKM tersebut begitu Pak? Tentunya nanti setelah, memang sekarang ini pokok usaha dia yang pertama adalah memang mereka melakukan simpan pinjam. Kita ingin gini, kita ingin mengajarkan masyarakat menyimpan. Ya jangan naruh uang di bawah bantal, di dalam bambu gitu. Jadi belajar mau menabung lah di sebuah lembaga keuangan kecil di lingkungannya. Kemudian kalau mereka mau pinjam juga di situ. Karena terus terang mungkin masyarakat desa ketika dia mau beli pupuk, mau beli apa kan mungkin nggak punya agunan datang ke bank. Dia kan kalau kesini kan karena dia punya tabungan di situ, masyarakat di situ dia bisa melakukan pinjaman. Nah, ini nanti juga kita akan upayakan misalnya kalau ada dana bergulir, dana hibah dari Pemda bisa dikelola di sini. Kemudian juga misalnya kita berdayakan mereka. Yang tadi saya bilang dia kapan-kapan bisa menjadi agen dari perbankan. Dia bisa menjadi agen dari perusahaan asuransi itu misalnya untuk menjual asuransi mikro pada masyarakat. Jadi pokoknya berbagai aktivitas karena begini. Penekanan kita sebetulnya kepada LKM ini bukan dalam arti kita meregulasi, kemudian mengawasi mau mengatur gitu ya Pak ya. Tapi tujuan utama lebih dari itu adalah kita ingin memberdayakan keberadaan lembaga keuangan mikro ini supaya dia lebih berguna untuk masyarakat di sekitarnya. Fungsinya lebih optimal sebagai sebuah lembaga keuangan gitu bukan hanya sekedar kita mau awasi secara ketat, tapi bagaimana memberdayakan LKM ini. Baik, Pak Firdaus, tapi bagaimana kemudian seperti sektor perusahaan di sektor maritim, seperti mungkin nelayan yang umumnya tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kredit begitu Pak, apakah itu nanti juga akan dibuka lebih luas? Sektor-sektor mana yang bisa merasakan pembiayaan, tidak hanya kemudian petani misalnya yang ada di daerah-daerah terpencil Pak? Artinya gini, LKM kan dia boleh didirikan di mana saja ya. Di desa nelayan boleh, di desa yang petani di kaki gunung boleh, gitu kan, dimanapun silakan masyarakat mendirikan aktivitas atau yang sudah ada silakan jalankan. Nah tapi memang gini, kita punya program lain. Kalau misalnya pembiayaan nelayan maritim, nelayan itu ya yang kelas-kelas kapal tidak besar itu sekali jalan melaut untuk waktu misalnya 2 minggu di laut itu dia butuh biaya sekitar 200 jutaan. Nah itu mungkin bukan bidangnya LKM mereka. Nah itu bisa masuk itu misalnya perbankan bisa masuk, perusahaan pembiayaan kita ciptakan bisa masuk ke sana gitu loh, membiayai. Kita memang punya program OJK itu bekerjasama dengan Kementerian Maritim ini ya kan, kelautan itu bagaimana kita bisa juga membantu nelayan untuk memperoleh dana-dana yang lebih murah gitu ya, karena kan setiap melaut paling tidak untuk waktu 2 minggu mereka butuh 200 jutaan gitu untuk jalan selama 2 minggu terus baru balik, jual ikannya, kembalikan pinjaman, mau jalan pinjam lagi. Artinya kalau Bapak melihat memang
kebutuhan akan kredit mikro ini sangat besar pertumbuhannya di Indonesia ya Pak ya? UKM kita kan jumlahnya banyak sekali, usaha kecil mikro itu kan jumlahnya banyak sekali, itu jumlahnya puluhan juta. Ya, jadi kalau misalnya masyarakat kita mau ekonomi kita lebih stabil ya, tahan daripada krisis yang besar-besar itu, kalau UKM kita kuat, insya Allah kita bisa terhindar dari krisis-krisis. Dan pastinya itu dijamin dengan pendanaan yang kuat. Ya, itu yang kita upayakan. Jadi berbagai upaya kita lakukan, bukan hanya mengandalkan sektor perbankan. Ya, kita masuk perusahaan pembiayaan, kita ikut membiayai, kita dirikan perusahaan-perusahaan penjaminan. Baik. Di daerah kita bikinkan jam kerja dengan pemuda. Artinya untuk membantu memang masyarakat di daerah yang kurang bankable menjadi lebih bankable. Betul, karena mereka kadang memikirkan agunannya harus apa itu. Iya, tapi dengan jaminan barangkali bank tidak perlu minta jaminan. Baik, Pak, ini terakhir, apa kemudian pesan yang ingin Bapak sampaikan ke seluruh mungkin pemangku kepentingan terkait dengan program ataupun juga aturan yang sedang dibuat atau dilaksanakan oleh OJK saat ini, Pak? Ya, tentunya begini, kepada masyarakat yang sekarang ini sedang melaksanakan aktivitas lembaga keuangan mikro ini, hendaknya segera mengajukan membentuk badan hukum gitu, pilih silakan koperasi atau PT, dan kemudian mengajukan izin ke OJK. Nah, karena kan ke depan kalau sudah berizin, sudah lebih diawasi masyarakat pemerintah, nanti akan ada banyak program-program dari pemerintah yang bisa disalurkan melalui aktivitas ini, dan tentunya masyarakat akan lebih percaya terhadap aktivitas yang sekarang barangkali dijalankan oleh Bapak Ibu di pedesaan atau di tingkat kecamatan. Jadi untuk pemirsa juga kemudian kalau ingin simpanannya ataupun juga kreditnya jauh lebih aman begitu ya Pak ya, harus kemudian mengecek lembaga ataupun juga LKM yang ada di daerahnya begitu. Sudah berizin atau belum. Betul. Baik, terima kasih Pak Saiful Jailani atas kemudian sejumlah informasinya. Semoga kemudian ini bisa bermanfaat bagi pemirsa Berita Satu. Terima kasih. Dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Money Report. Anda bisa mengakses informasi bisnis terkini di website kami di berita1.com atau mengirimkan informasi dan juga saran ke email kami di news@berita1.tv. Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Dan Anda juga dapat berpartisipasi dalam Citizen Reporting dengan mengirimkan peristiwa di sekitar Anda dalam format video atau foto ke email news@berita1.tv dan Twitter @berita1tv. Dan sesaat lagi rangkaian informasi aktual sepanjang hari akan kami hadirkan dalam Jurnal Malam. Saya Veronica Muniaga mewakili rekan Rima Safira undur diri. Sampai jumpa.